Saya nggak respect banget ya sama bullying gitu. Dari zaman saya juga sebenarnya udah ada bullying gitu, tapi kan tidak seviral apa-apa kan sekarang. Udah lihat filmnya sih, trailernya udah lihat, terus belum sempat nonton ya karena belum ada waktu ke bioskop, tapi udah nonton ya sedikit-sedikit di YouTube, terus juga kan pernah viral juga ya 8 tahun lalu. Jadi ya sebenarnya kan ceritanya itu kan dari cerita yang benar-benar cerita yang story asli ya. Jadi ya kita kemudian kan saya juga di dunia entertain juga, jadi udah mengerti lah alurnya lah, bukannya so tau, tapi memang udah sedikit banyaknya sudah paham lah ceritanya. Gimana sih kamu melihat tentang kenakalan remaja itu, gimana pandangan kamu tentang kenakalan? Saya sih miris banget ya, maksudnya mohon maaf nih, sekarang ini kan sosmed itu kan bener-bener menjadi acuan banget ya buat anak-anak kecil, terus juga ABG, dewasa, maupun usia sudah baya ya, separuh baya. Jadi menurut saya sih lebih cerdas lagi untuk menggunakan sosial media dan juga bergaul di lingkungan yang positif vibe. Jangan gampang terpengaruh dan juga harus tahu waktu, mana aturan yang harus dijalani sesuai dengan prosedur. Jangan masih kecil sudah merasa dewasa. Apalagi anak zaman sekarang itu gampang banget untuk mencari uang ya. Jadi harus benar-benar tetap dalam koridor yang benar dan juga harus menuruti orang tua ya, karena biar bagaimanapun orang tua itu kan tidak akan mau anaknya itu akan terjerumus lah. Jadi untuk anak-anak usia yang masih baru beranjak remaja, dewasa, jangan so tahu menjadi orang tua, dan jangan orang tua itu dijadikan temen dan seolah-olah itu orang tua itu kolot. Jadi harus benar-benar mematuhi dan mendengar orang tua lah. Karena kasusnya ini kan jadi karena anak sekolahan ya. Iya. Menurutnya gimana sih kasus bullying yang ada di sekolah itu seperti apa? Saya sih benar-benar ini banget ya, saya nggak respect banget ya sama bullying gitu. Dari zaman saya juga sebenarnya udah ada bullying gitu, tapi kan tidak seviral apa-apa kan sekarang. Zamannya viral. Jadi jangan pernah menghina orang, jangan pernah membuli teman-teman, karena kita nggak tahu, banyak banget teman saya yang dulunya lagi kecil itu dibully, akhirnya sekarang tuh menjadi orang, menjadi sosok. Jadi kalau bisa itu kita harus seperti Pancasila lah ya. Ada 5 Pancasila tuh harus kita benar-benar harus kita junjung tinggi. Jangan membuli, jangan menggencet ya, menggencet orang gitu, bahwa ada kekurangan ya, janganlah. Jadi harus merangkul, harus saling benar-benar yang teman ya teman, jangan diinjek-injek lah gitu. Jadi bullying itu stop deh, bullying deh. Kalian itu menyakiti orang itu pasti ada impact-nya nanti ke depannya. Tabur tua itu pasti ada lah. Gimana dengan korban-korban bullying, khususnya buat perempuan ya, supaya mereka mau sedikit bicara atau mengadu ke sekolah atau ke orang tua itu seperti apa? Untuk kalian korban-korban bullying ya, mau perempuan ataupun laki-laki, jangan pernah takut untuk bicara sama orang tua. Jangan takut sama guru ataupun guru pembimbing, wali kelas, ataupun yang punya kakak ataupun punya adik, atau yang anak tunggal, itu bicara sama orang tua supaya nanti bisa didiskusikan dan juga bisa menjadi pelajaran agar tidak ada lagi bullying. Dan untuk anak yang ngebullying itu harus dikasih efek jera ya, harus dihukum. Nah, dari kasus Vina ini kan ada Komnas Perempuan melihat kesetaraan gender gitu, kalau perempuan menjadi korban pemerkosaan, dari korban kejaman gitu. Komnas ini melihatnya seperti apa kan? Kalau saya pribadi ya, perempuan itu sekarang sih, apalagi zaman sekarang ya, harus ikut bela diri ya, harus belajar bela diri, harus berani speak up, jangan takut, dan jangan pernah merasa karena perempuan jadi direndahin, diremehin. Yang pasti jangan pernah takut lah, karena kan kalau misalnya kita takut makin diinjek ya. Kan ada masukan untuk pihak kepolisian sekarang yang
akan mengungkap kasus Vina itu gimana menurut kamu? Semoga institusi segera mendapatkan jalan yang cerah ya, supaya kasus ini segera terungkap karena juga sudah 8 tahun, dan semoga tidak ada lagi karena strata sosial, dan hukum di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Yang memang bersalah ya bersalah, yang benar ya benar. Jadi semoga masalahnya cepat selesai dan dihukum dengan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ini ya, para yang jahatnya itulah. Kak, ada masukan untuk anak-anak adik-adik kita yang masih sekolah, khususnya buat perempuan, agar terhindar dari bullying itu seperti apa? Kalau untuk anak-anak yang baru beranjak remaja ataupun dewasa, supaya kalian tidak dibullying, kalian cobalah bersikap yang mempunyai adab dan etika, dan juga kalau misalnya dibullying jangan pernah takut, yang seperti tadi saya bilang harus berani speak up.